siswa kita. Baik Bapak Ibu semuanya, saya langsung mulai saja materinya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah yang ada di room ini, yang sudah berhadir malam ini, sudah ada Google Form-nya masing-masing? Boleh chat, boleh di kolom chat disampaikan udah ada atau belum. Boleh disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, ini Bu Farna sudah. Oke, yang lain gimana? Sudah. Oke, berarti sudah ya. Apakah ada kendala terkait Google Form sebelum kita mulai ke materi selanjutnya? Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelumnya terkait Google Form? Silakan diinin aja dulu, diajukan pertanyaannya, karena sebelum ini biar kita bisa lebih enak lagi untuk materi selanjutnya. Kalau misalnya ada kendala seputar pertanyaan, silakan. Karena kan mana tahu setelah dipraktekin banyak pertanyaan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, misalnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang memang kendala kemarin buat Google Form-nya, silakan diajukan. Tapi kalau jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan di chat kalau misalnya ada, di chat. Kalau mau lanjut silakan chat lanjut gitu. Lanjut ya. Ini lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, karena mudah-mudahan memang semua sudah paham ya. Saya lihat juga di grup sudah banyak sekali Google Form-nya yang harus kita isi sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Saya izin share screen. Apa sudah terlihat Bu Wahyuni? Sudah Bu Syarifah. Ya, ini sudah terlihat ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kita mulai dari melihat Google Form yang kita lihat, yang kita buat kemarin. Jadi kemarin kan sudah ada Google Form yang saya buat dan sudah diisi, ada beberapa yang sudah diisi ya. Kita lihat dulu. Jaringan, lalu masalah dengan jaringan. Oke. Sini sudah saya lihat kita lihat dulu ya profilnya. Aduh, jaringannya sepertinya sangat lambat hari ini juga. Oke.
Bapak Ibu, ini sudah terlihat kuis yang kemarin. Nah, untuk melihat responden atau siswa siapa aja yang sudah menjawab. Nah, mungkin kalau misalnya sedikit yang menjawab seperti 5 ini, kita bisa lihat secara gamblang. Tapi kalau misalnya sampai ratusan, itu kan tidak terlihat di sini, susah mencarinya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk melihat respondennya di bawah ini, tadi sudah di Bu Marni ya, sudah di check and recheck. Di sini ada diagram. Jadi kita bisa juga ini sebagai bahan analisis dari soal kita. Kira-kira soal nomor berapa yang siswanya yang banyak menjawab benar, maka cocok untuk dijadikan soal ujian ya. Begitu kira-kira yang saya tahu. Nah, untuk selanjutnya kita ingin mengelola respondennya Bapak Ibu. Jadi kita di sini ada tanda spreadsheet ini Bapak Ibu. Kita klik saja ini untuk melihat hasilnya, kita klik. Nah, di sini ada buat spreadsheet baru. Kita bisa ganti nama filenya atau sesuai dengan file yang ini biar kita mudah memahaminya. Bahwasannya ini adalah responden dari kuis mengenal Mesaraya, misalnya begitu ya. Dan lanjut kita klik buat di sini. Oke. Maka ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Di sini sudah terlihat hasilnya dan terlihat nilainya. Ini nanti kita tinggal bisa print. Misalnya kita ingin cetak, ini sudah bisa kita cetak. Kita sudah bisa melihat hasil siswa. Mungkin kan kalau misalnya kita hanya sekedar mengisi form, kita sebagai siswa, kita dapat melihat, oh nilai kita segini, nilai saya adalah 60. Tapi kalau kita sebagai guru, kita kan belum tahu ya berapa nilai yang didapatkan siswa. Maka untuk mengetahuinya itu kita pilih yang ini, menu respondennya tadi. Nih, ini sekarang baru kita tahu. Oh, si ini nilainya 100, Ibu Suwarni nilainya 60, misalnya seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu nilainya. Dan disinilah kita juga mengelola cara membuat sertifikat secara otomatis. Tapi sebelum itu saya sedikit kasih cara dulu bagaimana kalau misalnya kita ingin mencetak hasil pekerjaan siswa ini. Artinya kita mencetak nilai-nilai siswa gitu kan. Saya berikan itu dulu sebelum ke sertifikat. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini kan soal kuis kemarin itu kita hanya buat 5 soal. Dan ini gampang kalau misalnya 5 soal gitu kan. Tapi kalau bagaimana dengan yang 30 soal atau 50 soal, ini tabelnya akan banyak ke samping sebelah sini ya Bapak Ibu. Ke arah kanan ini. Ini akan banyak nanti soal-soal di sini. Jenis soalnya. Kayak ini kan cuma 5. Nah, bagaimana kita untuk mengatur mencetak nilainya gitu. Jadi itu sedikit saya kasih di situ dulu. Kalau mau dicatat Bapak Ibu karena ini sepertinya agak sulit pahamin. Kalau misalnya kita belum pernah, jujur saya bilang sedikit sulit untuk kita pahami. Tapi kalau kita sudah pernah, mungkin gampang ya, mudah gitu kan. Kalau sekedar ingin melihat skornya saja, ya kita tinggal lihat ini. Tapi kalau untuk mencetaknya, cetak hasil nilainya ini yang mungkin sedikit lebih sulit gitu. Kalau ada bisa dicatat, boleh dicatat. Pelan-pelan saya buat. Oke Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita mau cetak nilai, kita hanya cetak nilai, nama, kelas biasanya ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau soalnya ini lagi kan kita nggak perlu cetak, tapi kita juga tidak ingin menghapus gitu. Jadi caranya Bapak Ibu semuanya,
Mudah-mudahan mudah dipahami. Kita ini yang saya blok ini kita blok semua soalnya. Kita bisa menggunakan dengan klik ini. Oke, sebentar. Klik di sini kan sudah terblok, dan terus ditambah shift dengan keyboard kita, geser ke samping seperti ini, artinya di blok gini ya Bapak Ibu semuanya. Soalnya semua soal, berapa soal yang tidak ingin kita tampilkan ketika kita cetak. Itu kita klik kanan dan pilih sembunyikan. Sembunyikan kolom E sampai dengan M. Oke. Nah, kita sudah bisa mencetak hanya skor, nama, kelas. Namun di sini kelasnya juga masih berserakan nih, nggak sama. Kelas IPA, ada kelas IPS, kelas IPS, nih kan masih bergabung. Dan kalau kita cetak juga kan nggak mungkin nih digabungkan. Nah, bingung kita nanti carinya gimana? Bingung kita nanti mencarinya gimana? Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita gunakan yang namanya filter. Filter di Google Spreadsheet-nya. Caranya gimana? Kita blok saja. Ini kita blok. Atau kita bisa pilih di sini. Ini ada buat filter. Kita klik. Nah, kita klik seperti ini, maka dia ini ada tanda ini, Bapak Ibu semuanya. Ada garis-garis 3 ini. Itu kita bisa klik. Dan kita filter, misalnya ambil yang ini untuk khusus kelas IPA dulu kan. Jadi kita centang yang IPA, IPS-nya kita matikan centangnya. Dan kita klik OK. Ini klik OK. Oke, sorry. Nah, sebentar. Kita iniin dulu. Ini dimatikan dan klik OK. Nah, jadi yang keluar itu khusus IPA-nya gitu. Bapak Ibu jangan khawatir, untuk yang siswa IPS-nya ini nggak hilang, cuman dia disembunyikan dulu agar kita mudah untuk memisahkan, tidak satu-satu kita pisahkan. Dengan cara filter saja sudah otomatis tersusun. Yang khusus kelas 11 IPA gitu. Ada khusus misalnya kelas 5A. Misalnya kelas 5-nya ada 2 kelas. Atau kelas 1-nya ada 4 kelas. Nah, jadi kita cuma menggunakan filter. Jadi lebih mudah untuk mencetaknya. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa cetak gitu kan. Tinggal cetak, di sini ada print. Nah, seperti cetak kita biasa. Nah, ini tinggal kita cetak. Nah, kalau begini gimana lagi nampilkan yang kelas IPS-nya? Sama Bapak Ibu, kita tinggal klik aja di bagian sininya dan aktifkan kembali IPS-nya, kita matikan IPA-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka yang keluar hanya kelas IPS. Gitu. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan Google Form-nya, sudah ada isiannya, coba dipraktekkan. Mana tahu ada pertanyaan terkait ini. Karena memang kalau ini kayaknya perlu pemahaman lebih juga ya. Perlu ingatan. Nanti kalau apa saya akan berikan PDF-nya kalau untuk yang ini. Pemahaman yang ini. Oke. Itu Bapak Ibu untuk kita proses filter siswanya. Nah, kita kalau mau mengembalikan semula, kita aktifkan dua-dua. Kita aktifkan semua kelasnya dan klik OK. Maka dia kembali seperti semula. Nah, begitu. Itu dia untuk proses cetaknya. Dan proses menyembunyikan soal-soalnya biar nanti pas lagi ngeprint dia nggak terprint gitu.
Mana kolom yang tidak kita butuhkan, kita bisa sembunyikan dan bisa kita kembalikan. Kita sembunyikan misalnya ini, kita sembunyikan. Nah, ini kita sudah bisa cetak. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia nanti kalau misalnya kita cetak. Bentuknya potret. Nah, jadi kita sudah mendapat nilai siswa, nama siswa, dan kelasnya. Ini kelasnya tadi belum jadi difilter ya. Ini masih kelasnya menyatu begitu. Itu Bapak Ibu untuk cetak. Dan jangan khawatir, kolom untuk soalnya ini enggak hilang, tidak hilang, cuman disembunyikan saja gitu. Kita batal. Mengembalikannya kita tinggal blok ini dan kolom sebelahnya dengan cara shift dan tanda panah pakai keyboard ya Bapak Ibu biasanya. Kalau tidak bisa pakai mouse, geser ke kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, nanti dia klik kanan dan jangan sembunyikan kolom. Kalau kita sembunyikan seperti tadi, jangan sembunyikan kolom, kita mengembalikan apa yang sudah kita sembunyikan. Contohnya, nah, jadi dia kembali lagi soalnya di kolom ini. Tetap ada dan tidak hilang. Itu dia. Baik, ini dulu kira-kira ada yang sudah praktek, Bu Yuni. Untuk yang ini mungkin memang ini tidak terlalu lama. Nanti mungkin di sertifikat yang perlu proses. Mungkin Saya ini dulu. mencoba mempraktekkan, hanya saja terkendala jaringan ini Bu Syarifah. Tapi alhamdulillah saya bisa memahami terkait dengan hidden dan juga filter. Ya, mungkin ini udah praktek ini Putri Gunza. Bisa di-share atau gimana nih? Ada yang sudah praktek boleh di-share, boleh diinfokan gitu. Ini Putri Gunza udah praktek katanya. Saya mau mencoba tapi jaringannya tidak bersahabat ini. Udah bisa ya Bu Putri ya, keren. Oh ya, Bapak Ibu keren. Semuanya, tadi ada pertanyaan seputar bagaimana cara merubah bahasa ya. Mungkin di Google Form-nya pakai bahasa Inggris agak kesulitan gitu kan. Atau di akun Google-nya pakai bahasa Inggris gitu. Sedikit saya informasikan, kalau kita ingin merubah bahasa, itu kita ke akun Google-nya yang biasa seperti ini. Masuk ke Drive atau ke email juga bisa. Masuk ke Drive. Lalu di sini ada Bapak Ibu setelan di atas ini. Setelan, pilih setelan. Nah, di sini ada ubah setelan bahasa di sini ya. Di sini terlihat ada bahasa. Ini ada bahasa, kita tinggal klik aja. Dan kita pilih bahasanya di situ Bapak Ibu. Nih, di sini ada bahasa Indonesia, kita bisa ganti dengan klik yang tanda pensil ini dan pilih bahasa yang ingin kita masukkan. Gitu. Itu Bapak Ibu untuk merubah bahasa ya. Sedikit informasi karena ada tadi yang WA saya di Google Form saya menggunakan bahasa Inggris Bu, agak susah gitu kan. Bagaimana merubah bahasanya. Nah, itu dia merubahnya di akun Google-nya, di form sendiri itu tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi kalau dia bisanya hanya di komputer gini, kita klik kanan dia berubah bahasa. Bisa kita ubah bahasa. Seperti ini kan? Nah, misalnya ini bahasa Inggris, kita klik kanan di sini aja di layar kosong ini. Nah, di sini ada mungkin dia biasanya yang translate bahasa gitu kan, biasa kita gunakan. Gitu. Itu untuk merubah bahasa. Oke, kita lanjut ya Bu Yuni, kira-kira
Sudah jelas untuk yang hidden dan filter tadi? Iya, Ya. tapi sebelumnya ini sepertinya ada yang ingin bertanya, Bu Syarifah. Tadi saya Boleh melihat ada Bu, yang Bu raise Yuni, hand. karena kan Silakan karena nih, ini Pak. sedikit perlu Tapi udah pemahaman hilang untuk nih itu. raise hand ya. Iya, Mungkin sudah terkait terjadi. dengan cara menghidden dan juga memfilter ya. Sebenarnya kalau misalnya sudah Iya, punya iya Bu triknya, Yuni. udah sangat memudahkan bagi guru itu untuk mencetak hasil belajar. Ada sudah hilang ini. Sepertinya salah tekan mungkin ya. Atau gimana Pak Ibu Guru? Kita lanjutkan. Ya, sepertinya dilanjutkan saja Bu Syarifah untuk materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah kita membuat sertifikat ya. Sertifikat otomatis terkait hasil penilaian siswa yang seperti contoh saya kemarin. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan terkait dengan sertifikat. Contohnya satu yaitu mempersiapkan sertifikatnya itu sendiri. Sebelum kita mengisi form, sebelum kita kasih formnya ke anak-anak, kita harus sudah siapkan sertifikatnya. Jadi kita buat sertifikatnya itu bisa menggunakan Google Slide. Oke, kita buat sertifikat dulu ya Bapak Ibu. Oke, untuk Google Slide kita bisa masuk ke draft ini juga dan pilih titik 9 di sebelah kanan ini dan pilih Google Slide. Dari sini kita juga bisa buat sertifikat ya. Ini sertifikatnya model sederhana yang gampang saja, yang bisa kita hubungkan langsung dengan Google Form nantinya. Oke. Dan kita bisa pilih kosong ya Bapak Ibu. Jaringannya sedikit melambat ini Bu Yuni, jadi kita buat dulu. Iya, sama Bu Syarifah. Di saya juga sangat lambat karena saya mencoba ingin hidden dan juga filter itu masih belum bisa. Oke. Nah, ini kita sudah buka yang namanya Google Slide, Bapak Ibu. Google Slide ini bisa juga untuk presentasi sih sebenarnya seperti PowerPoint ya. Jadi kita bisa pilih di sini model sertifikatnya atau temanya. Kalau di saya sih sebenarnya saya menggunakan Canva, tapi untuk materi kali ini untuk di sini biar kita lebih mudah memahami, itu saya gunakan Google Slide saja agar tidak terlalu makan waktu juga. Jadi intinya seperti ini cara dalam membuat sertifikat. Ini maksud dari materi ini ya. Khususan untuk buat sertifikat nanti ada juga boleh kita buat webinarnya yang khusus untuk membuat sertifikat. Jadi ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini bisa dibilangkan ini adalah sertifikatnya begitu. Jadi caranya itu Bapak Ibu, kita desain dulu, intinya kita desain dulu sertifikatnya. Nah,
Atau langsung saja saya ambil contoh sertifikat saya, atau gimana ya Bu Yuni ya? Karena kalau misalnya kita desain sertifikatnya, itu rasanya kayaknya butuh waktu gitu. Atau ini aja pun bisa Sepertinya juga. Bu Sarifah langsung aja dimasukkan sertifikat yang sudah pernah ada. Artinya untuk membuat sertifikat itu kan ada trik yang sendiri lagi. Atau sertifikat Iya. secara sederhana saja Bu Sarifah. Tulis nama, terus Oke, ada gambar aja ya, nilainya. gambarannya. Oke. Yang sederhana aja. Oke, saya ambil. Bro Syarifah, Ya Pak. kalau buat sertifikat di situ nggak bakal siap karena jaringan ini. Semua jaringan bermasalah. Saya jaringan juga nih. Jadi Ya, Yang sudah ada itu aja. kan di situ caranya, cara desain sertifikat. Udah itu yang sudah siap, nanti kan ditinggal ini aja di yang sudah siap aja. Caranya juga jangan lupa nanti dijelaskan juga. ya benar-benar. Jadi Iya, gini benar. Bapak Ibu, intinya ini adalah saya buat yang materi kita yang kedua ini, intinya adalah cara bagaimana mengirimkan sertifikat otomatis ya gitu ya. Jadi bukan untuk kita desain sertifikatnya. Kalau untuk desain sertifikatnya nanti kita bisa buat webinarnya khusus untuk desain sertifikat. Artinya Bapak Ibu semuanya ini saya siapkan sebuah sertifikat yang seperti kemarin. Sebentar, ini loading dulu. Intinya dia ada di Google Slide. Di Google Slide ya. Di Google Slide. Format sertifikatnya itu saya tunjukkan dulu. Nah, sebenarnya sertifikat yang saya buat itu adalah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Saya tidak menuliskan nama Bapak Ibu sendiri, tapi dia secara otomatis tertulis sendiri. Setelah Bapak Ibu semua mengisi Google Form-nya. Nah, seperti ini. Saya hanya membuat di sini nama untuk sertifikat, gitu kan? Tapi dengan ada tanda seperti ini. Ini adalah rumusnya. Nah, ini dia harus benar-benar kita catat caranya kan. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah memiliki form sertifikat seperti ini, itu di bagian namanya cukup kita ketikkan seperti ini Bapak Ibu. Tanda lebih besar ya. Lebih kecil lagi itulah. Tanda ini dan nama untuk sertifikat. Di bawahnya tempat tugas dengan tanda seperti ini juga. Ini ya Bapak Ibu, terlihat ya Bu Yuni ya? Terlihat jelas nggak ya? Atau kecil layarnya? Terlihat. Karena saya menggunakan laptop ini terlihat. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita hanya di sini menuliskan tanda seperti ini dan nama untuk sertifikat. Di bawahnya itu ada tempat tugas. Dan telah memperoleh nilai, tanda lagi dan nilai di sini dibuat. Nah, kita sudah desain ini. Contohnya kita sudah desain ini. Kita kembali ke responden, ke spreadsheet-nya. Setelah kita desain sertifikatnya di Google Slide dengan cara seperti ini, dengan taraf-taraf tulisan seperti yang saya buat ini, maka kita untuk dia secara otomatis itu ke Google Slide-nya. Google Slide. Oh, tapi di sini saya tidak buatkan email. Oke. Saya ambil yang sudah. Sebentar. Kuis. Oke. Syaratnya Bapak Ibu semuanya, siswa-siswa,
yang ingin mendapatkan sertifikat atau yang mau buat sertifikat itu dia harus sudah punya email. Artinya sudah ada emailnya. Gitu. Kalau tidak pakai email dia tidak bisa terkirim secara otomatis. Sedikit ribet nih kayaknya nih. Jaringannya agak susah nih Bu, kayak mana nih lama nih. Takut susah dipahami kalau sudah sulit begini, sinyalnya takut kita sulit untuk memahami. Karena kita kebanyakan menuju sinyal. Untuk mempraktekkan langsung pun saya juga terkendala pada malam hari ini. Baik, tidak apa-apa. Yang penting Google Form-nya sudah paham, itu aja. Dan cara cetaknya sudah bisa. Masalah sertifikat nanti kita bisa ulangi lagi. Iya. Oke. Ini sudah kemarin ya, sudah terkirim semua ini sertifikatnya. Aduh. Atau jaringannya lagi malam minggu ya Bu Yuni ya? Jaringannya mungkin lagi malam minggu ini. Itulah. Mungkin Pak Khaidir mungkin nggak minta tolong sama Telkomsel bahwa malam minggunya nih saya. Jaringannya memang mapam malam ini. Ini buktinya saya nggak bisa pelan-pelan aja Bu. Mungkin ada yang ingin bertanya Bu Sarifah terkait dengan yang materi yang sebelumnya atau dengan terkait Google Form. Tapi walaupun tadinya ada yang langsung mengatakan bahwa lanjutkan. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya boleh juga ya, sambil menunggu cara mengirim sertifikat otomatis. Boleh juga saya ini diiringin dengan itu juga, dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan jika ada. Bu Sarifah, saya kan ini kan habis nih masalah sertifikat nih. Itu pakai apa tuh, AutoCAD apa namanya tuh? Ya benar Pak, pakai AutoCAD. Oke, berarti udah paham saya. Kalau kita pakai sertifikat dari, misalnya kalau Bu Sarifah jagonya kan di Canva, sering pakai Canva untuk sertifikat. Itu sama saja Bu kan? Beda Pak. Kalau di Canva sebenarnya saya cuma enggak, maksudnya kita buat desain sertifikat di Canva, udah selesai Canva di desain di Canva. Waktu kita upload ke situ sama juga dengan prosesnya dengan yang apa tadi di Google apa namanya tuh? Slide. Gini sama. Pak, dia kalau AutoCAD itu tidak bisa dihubungkan dengan Canva. Jadi Canva itu sebenarnya saya cuma ambil template dari sertifikatnya aja. Ngambil ke belakang sertifikatnya aja. Untuk teksnya saya tetap menggunakan di Google Slide, diisi di Google Slide. Template-nya aja. Untuk template-nya aja saya ambil di Canva dan jadikan latarnya di Google Slide. Gitu. Iya. Karena saya lihat sertifikat Bu Sarifah itu ada yang dari Canva, saya lihat kan. Entah benar, entah betul, debat-debat aja saya kan. Ini kayaknya dari Canva nih. Benar Pak, ada yang dari Canva. Karena saya lihat di Canva kan bagus-bagus juga. Iya. Kita desain juga udah bagus dia sertifikatnya. Nah ini sekarang udah blank lagi nih, kita ada not responding deh. Oke, terima kasih Bu Sarifah, itu aja pertanyaan dari saya. Ya kan. Sepertinya kan Pak Haidir sudah praktekin itu udah bisa juga kan. Itu bisa, cuma tahu
Oke. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang lain ada yang mau ditanyakan seputaran materi kita kemarin atau ini karena memang jaringannya tidak bisa muter-muter selalu dia. Sepertinya berat sekali untuk jaringan hari ini. Sedikit lagi Bu Syarifah. Boleh, Pak. Ini sebenarnya menarik ini untuk berbicara apa tadi? Autocrat. Iya. Autocrat ya. Ini menarik nih karena nanti kan pas di tahun ajaran baru. Kalau ini kan kita persiapan untuk apa? Penilaian. Jadi siswa menjawab langsung dapat nilainya, tahu berapa nilainya, langsung mereka dapat apresiasi berdasarkan apa dalam wujud sertifikat. Nah, kalau saya lihat nantinya kalau untuk pendaftaran siswa baru itu bagus juga ya kita gunakan ini, langsung siswa daftar, setelah daftar dia dapat formulir pendaftarannya, isi formulir dapat langsung dikirim langsung ke email. Dia iya Pak, benar sekali, artinya langsung terkirim formulir sertifikat yang sudah mereka isi. Ya, jadi foto-foto. kita terapkan di situ juga. Jadi siswa wali murid itu tidak capek-capek lagi harus antar berkas atau harus ambil berkas atau ngantar lagi ke sekolah gitu. Nggak repot-repot lagi, tinggal buat formulirnya mau berupa apa gitu kan, pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran. Nanti halo oh, termute tadi ya. Oke. Samaun Pak Samaun ya ini. Bisa di mute kan Bu Ahyuni? Ini laptop saya sudah tidak bisa ini. Oh ya, udah bisa, oke. Oke, Bu dari Syarifah Bu ini di ruang chat ada pertanyaan ini kan dari Bu Fitri. Bu Fitri Fit, cocok nggak Bu IPA dipakai untuk anak SD? Soalnya anak SD nggak pakai handphone, dan nggak semua wali murid punya HP Android. Itu terkait dengan tidak punya medianya. Ya nggak cocok ya. Cuman ya silakan dijawab Ibu narasumbernya. Oke, Ibu, soalnya anak SD nggak pakai HP, ya benar. Itu sebenarnya memang kendala di mana-mana. Kalau misalnya bukan hanya anak SD, di SMA kami juga ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sudah anak-anak juga model UNBK kalau nggak salah saya. Kelas 5 SD juga sudah ujiannya pakai komputer. Saya rasa tetap masih cocok untuk anak SD, mungkin menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya memang ada lab komputernya atau memang tersedia beberapa komputer di sekolah. Saya rasa di sekolah SD juga sudah banyak sekarang fasilitas-fasilitas komputer ya. Komputer bantuan ataupun yang dibeli sendiri atau gimana gitu kan. Dan ujian sekarang juga anak-anak sudah menggunakan komputer. Jadi permulaannya itu bisa kita mulai dari ujian sekarang ini, dari penilaian dengan menggunakan Google Form sebelum mereka menggunakan nanti UNBK ya sekarang ya. Kalau anak SD saya lupa juga kemarin ada asesmen ya, tetap asesmen juga ya anak SD ya, lupa saya. Ya, dan itu kan menggunakan komputer juga ya Bu Yuni ya. Jadi anak SD juga bisa pakai, nggak mesti pakai HP, pakai komputer juga bisa Ibu. Jadi linknya itu kita bagikan, kita buka dulu di komputer. Mungkin anak-anak kan kesulitan mengetik linknya. Kita bisa bukakan dulu ke anak-anak untuk sebagai latihan mereka menggunakan komputer. Kita bisa bukakan dulu ke anak-anak menggunakan komputer dan mereka suruh jawab di situ. Saya rasa cocok juga sih.
untuk anak SD sekalipun, walaupun wali muridnya tidak memiliki HP Android, karena di sekolah kita sudah disediakan fasilitas yang lengkap gitu. Ini Itu, Bu Bu Syarifah, Fitri. Bu Syarifah, ini kan Bu Fitri pertanyaannya luar biasa nih, ya kan? Tapi Bu Fitri, setahu saya Bu Fitri, kalau kita buat penelitian kalau di Aceh Utara, lah kami kan di Aceh Utara, itu 99,000000%. Itu semua wali murid punya HP. Jadi pernah anak saya baru min di Pantai Labu, itu mereka sudah ujiannya, kalau ujian bawa HP. Kebetulan HP saya dipakai, malah kami berinisiatif membeli HP murah, HP sekitar 700-an ribu. Jadi itu mereka sudah menggunakan HP. Jadi kebetulan itu kita kan masih guru-guru kita belum siap sebenarnya. Kalau guru-guru yang sudah siap, pasti dia menyodorkan soal dalam bentuk Google Form, ya kan. Tapi ini kalau misalnya ada tugas dikirim ke WA, dipoto soalnya oleh guru, itu menandakan guru belum siap. Artinya semua siswa itu memang mau tidak mau kita sebagai wali murid harus punya HP, dan minimal saya yakin semua wali murid punya HP. Tidak ada yang tidak ada HP Android. Apalagi nanti ke depan kita ada pembelajaran di pemerintah pembelajaran nanti di kurikulum baru, itu pembelajaran kombinasi ya, kolaborasi ya antara tatap muka dengan daring. Seperti itu yang saya tahu. Pembelajaran hibrid ya Pak? Ya, pembelajaran hibrid. Nanti kita undang narasumbernya untuk khusus pembelajaran hibrid, bagaimana nanti akan dituangkan semua di Mesiraya, insya Allah. Seperti itu Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya, yang memang saya juga ingin bertanya demikian, dan guru-guru lain ingin bertanya juga yang demikian, namun sudah terwakili oleh Fitri. Terima kasih. Oke, silakan Bu Syarifah dilanjut atau gimana? Ada pertanyaan lain? Oke, ini saya coba lagi ya Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya kembali kepada ini tadi. Nah, menggunakan autocrat yang dibilang Pak Haidir ya. Tapi sebelumnya form kita sudah ada isinya, sudah ada yang menjawab dari Google Form kita terlebih dahulu, sehingga kita memudahkan untuk memulai autocratnya. Caranya gimana Bapak Ibu? Kalau tadi kita sudah punya format sertifikatnya dan sudah kita atur di mana posisi namanya, di mana posisi kelasnya, dan di mana posisi nilainya mau diletak, seperti contoh yang sudah saya buat tadi sertifikatnya. Maka yang harus kita lakukan itu kembali kepada spreadsheet-nya. Dan sarannya itu di spreadsheet itu, di form itu ada yang namanya email. Ini wajib. Karena kalau tidak ada ini, maka dia tidak bisa mengirimkan secara otomatis. Contohnya saja, sudah ada ini ya Bapak Ibu, misalnya ini sudah ada. Ini formnya ini sebenarnya yang lalu yang sudah saya buat kemarin. Jadi caranya itu Bapak Ibu pilihnya di ekstensi. Di sini ada ekstensi. Dan selanjutnya ini ada autocrat. Ini ada autocrat. Dan kita pilih open. Oke, lanjut kita ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya belum memiliki, ini karena saya sudah buat. Ini nanti akan kosong ya Bapak Ibu, ini akan kosong.
dan kita pilihnya yang new job. Di sini ada new job. Kita pilih, klik new job. Nah, di sini kita buat apa judulnya, jobnya. Misalnya sertifikat nilai. Kita buat ya. Nilai siswa. Oke. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini nanti yang perlu template-nya. Nih, kita kan tadi sudah buat template-nya ya, template piagamnya sudah buat. Baru di sini kita pilih yang ada, terkadang sudah ada di sini, sudah terlihat di bagian bawah yang biasa kita gunakan. Atau kita bisa juga di sini nih, from drive. Artinya piagam tadi kan adanya di Google Drive kita. Jadi from drive, kita klik from drive. Setelah itu kita pilih apa tadi nama filenya, nama file sertifikat kita. Ini dia contohnya ini. Oke, sudah kita pilih, kita select udah. Nah, maka dia sudah ada di sini template-nya, piagam kuis mesraya. Itu tadi ya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, baru di sini tadi kan ada ya Bapak Ibu ya. Ini kan tadi ada yang nama untuk sertifikat, kita beri tanda. Kita beri tanda seperti ini. Saya perbesar sedikit. Nah, ini tadi ada kita beri tanda ini, nama untuk sertifikat, tanda ini. Nah, di sini ada ini, maka kita buat map to kolom untuk kolom yang mana gitu. Nah, kita berarti nama untuk sertifikat ini, maka pilih kita untuk yang bagian kolom nama. Nah, karena kan di sini kan ada kolom skor, nama. Tunggu sedikit, bentar. Oke, saya ulangi. Bentar. Saya ulangi dari sini ya. Saya ingatkan kembali. Di sini kan ada kolom waktu, skor, nama, unit kerja, dan email. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Saya ulangin, dan ini kita pilih ekstensi seperti yang tadi, dan pilih AutoCAD. Pilihnya open. Sudah ini nanti kalau belum ada, Bapak Ibu belum pernah buat, ini dia kosong. Ini karena saya pernah buat, maka kita pilihnya new job. New job. Di sini kita buat nama jobnya sertifikat siswa, gitu ya. Nilai siswa. Oke. Dan next. Dan ini kita pilih from drive untuk template sertifikatnya. Kita pilih. Dan ini sertifikatnya tadi kita pilih juga nih. Select. Oke. Di sini dia akan muncul nih nama file untuk template sertifikatnya. Habis itu kita pilih next. Nah, disinilah kita atur secara otomatisnya, sehingga saya tidak perlu menuliskan lagi nama Bapak Ibu semuanya. Jadi nama untuk sertifikat berarti isinya untuk yang kolom bagian nama. Jadi kita pilih di sini kolom bagian nama.
Dan tempat tugas itu kolom di bagian unit kerja. Nilai di kolom bagian skor. Jadi nanti dia secara otomatis sudah tertulis sendiri. Nama yang Bapak Ibu buat, tempat tugas yang Bapak Ibu buat, dan nilai yang Bapak Ibu peroleh. Selanjutnya kita pilihnya next. Ya. Setelah itu Bapak Ibu di sini kita bisa nanti sertifikatnya itu biar kita bisa mudah mencarinya, maka kita bisa tag sesuai dengan nama. Nah, makanya kadang ada Bapak Ibu semuanya dikirimkan link sertifikat, itu ada link yang nama, urutan nama seperti itu. Itu cara buatnya seperti ini juga. Jadi kita pilihnya dengan cara kita buat seperti ini di kolom bagian nama. Sehingga nanti waktu di Google Drive-nya sertifikatnya terkumpul sesuai dengan nama Bapak Ibu gitu. Sesuai nama yang diisi di Google Form. Dan ini tipenya mau bentuk apa? PDF. Kita pilih PDF dan lanjut next. Ini harus kita pilih foldernya simpan di mana, choose folder. Dan kita pilih di saya format piagam. Oke, dan select. Ini dihapus. Oke, misalnya oke. Oke, ini saya hapus. Ini format piagam, dia nanti kesimpan di bagian folder format piagam gitu. Selanjutnya kita pilih next. Ini opsional, kita bisa nextkan saja. Ini juga opsional, bisa kita nextkan saja. Nah, ini Bapak Ibu di sini nanti letaknya share doc and send email. Nah, ini kita kliknya yes. Nah, di sini kita baru muncul kirimnya secara otomatis ke sertifikat. Nah, ini kan kalau bentuk email kan seperti ini ya. Kalau kita masuk pertama sekali, kalau mau kirim email, maka to itu kita hashtag lagi, kita buat lagi to sesuai dengan kolom email. Tadi kan ada kolom email ya. Kita buat kolom email. Email dengan tanda ini lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya di sini dituliskan sertifikat nilai anak siswa. Dan kemarin saya buat ada ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, assalamualaikum. Siapa yang mendapatkan sertifikat kemarin pasti mendapatkan email ucapan assalamualaikum dari saya, dari email saya. Itu saya buatnya bukan satu-satu mengirim ke Bapak Ibu semua, tapi mengirimnya dari sini. Dari sini saya ketikkan saja formatnya, maka dikirim secara otomatis dalam bentuk email seperti yang sudah Bapak Ibu terima kemarin. Misalnya ini assalamualaikum gitu kan. Baru di sini saya buat kepada yang terhormat Bapak Ibu. Bapak Ibu dan tersebut namanya Bapak Ibu di situ. Itu saya juga tidak mengetik satu persatu. Saya juga menggunakan tanda yang ini dan nama. Nanti dia akan secara otomatis sesuai dengan kolom nama. Bapak Ibu siapa, dengan siapa, dan intinya apa yang ditulis di form itu dia gitu, ditulisnya di sini.
di tempat gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau kita sudah mau mengirimkan kata-kata seperti ini, maka kita pilihnya next. Next. Dan di sini run on from trigger. Ini kita pilihnya yes. Jadi nanti ketika ada yang mengirim atau mengisi form susulan, maka dia akan sudah terkirim juga secara otomatis. Setelah itu kita pilihnya save, kita simpan. Nah, ini dia. Kalau misalnya ini, sini kan sudah terisi ya, maksudnya ini sudah mengisi form duluan. Otomatis dia kan belum punya sertifikat. Nah, cara mengirimnya kita tinggal klik ini. Run job. Kita run job. Nanti ini muncul seperti ini. Dia memperlihatkan berapa yang sudah dikirimkan sertifikatnya ke email yang sudah terisi di sini. Nah, 47 raw will be merged. Nih, 47. Artinya 1 dari 47 sudah terkirim. Silakan Bapak Ibu lihat, nanti akan ada email dari saya. Email yang sedang kita buat ini. Ini adalah kuis yang kemarin ya. Masih kuis yang kemarin, nilainya pun tetap sama nilai yang kemarin karena belum ada isi yang baru. Jadi sertifikat Bapak Ibu 2. Yang kuis kemarin dan hari ini saya kirimkan kembali dengan cara ini tadi. Saya nggak mengirimkan satu persatu ke Bapak Ibu, tapi saya kirimkan secara otomatis dengan autocrat. Setelah ini saya tidak perlu buat cara seperti ini lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lain mengisi ulang Google Form-nya, maka secara otomatis sudah terkirim. Jadi nggak perlu lagi buat kayak gini. Yang buat kayak gini itu adalah yang pertama sekali, setelah itu tidak lagi. Gitu. Itu Bu Yuni cara mengirim sertifikat secara otomatis. Ini sedang berjalan running job sertifikat nilai siswa. Bapak Ibu yang lain mungkin sudah ada dapat email dari saya terkait sertifikat yang kemarin. Oke, Pak Haidir, Bu Yuni, kira-kira Iya. itu caranya? Iya, mungkin untuk cara mengirim sertifikat secara Oke Bu Syarifah, memang luar biasa Bu Syarifah ini. Jadi itu Bu Syarifah kan saya dulu pernah coba-coba, namun bukan dalam bentuk sertifikat, namun malam ini saya sudah sudah bisa membuat dalam bentuk sertifikat. Dulu saya pernah coba-coba dalam bentuk formulir pendaftaran siswa baru. Ya kan, saya coba-coba buat sendiri, belajar secara otodidak apa namanya tuh? Otodidak, Pak. Jadi itu sama prosesnya dengan kita membuat formulir, prosesnya sama dengan membuat sertifikat. Saya lihat. Ya, sama Pak Haidir. Kalau misalnya kita menggunakan autocrat, itu semuanya sama, tekniknya sama. Ya. Saya juga alhamdulillah otodidak Pak Haidir. Jadi ala bisa memang karena biasa. Ini saya buat sewaktu kemarin Google Master Trainer. Itu kan kita mengirimkan sertifikat ya kepada peserta. Itu rasanya gimana caranya biar cepat dan tidak memakan waktu lama. Jadi tekniknya seperti ini. Ketika pesertanya sudah mengirimkan tugas dan dibarengi dengan mengisi email,
maka saya mengirimkan sertifikatnya secara otomatis dengan autocrat dan menggunakan kode QR. Ini belum menggunakan kode QR itu, yang kode barcode itu Pak Haidir. Ini tidak saya gunakan untuk di sertifikat kuis Mesiraya. Tapi kalau di piagam yang sudah kita buat itu kan ada berapa piagam itu menggunakan kode ya, kode ini barcode. Jadi tidak bisa dipalsukan. Kode itu isinya nama dan unit kerja. Gitu Pak Haidir. Bu Sarifah, ini ada pertanyaan ini dari saya ya. Ini misalnya kita kan mau UTS nanti. Itu nilai UTS ini kan jika memang tidak ada rapornya, kita buat berupa sertifikatnya. Nah, dari nilai-nilai kumpulan dari misalnya ada 10 mata pelajaran yang dimiliki oleh siswa, apakah bisa disatukan dalam satu sertifikat? Ibu mau menggunakan semua nilai atau hanya satu nilai? Semua nilai, misalnya ada 10 mata pelajaran. Nah, tetap bisa. Tetap bisa ya? Tetap bisa, itu tergantung daripada template yang kita gunakan Bapak Ibu. Artinya kalau ketika Ibu mau membuat memberi nilai semua, artinya Ibu siap menggunakan template-nya, tahu mana yang nilai 1, 2, dan 3. Caranya tadi sama, seperti nama sertifikat diberi kode seperti itu. Diberi kode seperti itu, tanda kurung itu ya, lebih besar apa lebih kecil itu bahasanya. Saya udah bahasa matematikanya. Tanda kurung seperti itu, dan di bawahnya, di dalamnya itu mau nilai apa, misalnya bahasa Indonesia, ditutup kurung lagi gitu. Jadi waktu di Google Spreadsheet-nya Ibu buat kolomnya juga seperti itu, kolom bahasa Indonesia, matematika misalnya gitu ya, bahasa Indonesia, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Intinya kita tahu posisi nilainya itu di mana, untuk kolom yang mana, dan untuk mata pelajaran apa, sehingga tidak salah memasukkan nilai. Tetap bisa. Gitu Ya, Mbak terima kasih. Yuni. Ya, berarti ini harus saya pelajari lebih lanjut lagi ini. Silakan Bu Yuni bisa explore aja, coba-coba aja dulu kan. Dicoba-coba dulu, kalau ini mungkin sertifikat, coba dinilai gitu kan. Coba di kolom nilai. Ya. Mungkin kalau nilai, template itu bisa berbentuk Google Slide, bisa berbentuk Google Dokumen, bisa berbentuk Google spreadsheet. Yang penting dia dari drive-nya kita gitu. Ya, berarti ketika kita mengambil sertifikat tadi, sertifikat itu sudah memang adanya di Google Drive kita ya? Iya, template sertifikatnya sudah ada di Google Drive kita. Sudah yang tadinya Google Slide ataupun yang Google Slide-nya itu untuk mendesain sertifikat. Bukan, Google Slide itu kan memang adanya di Drive. Google Slide itu sudah tersimpan otomatis di Drive kita. Jadi kita sudah mudah, tinggal mencari nama filenya aja. Mau template-nya yang kita gunakan yang mana, maka dia sudah terhubung. Gitu. Untuk biar lebih senior lagi, nanti saya harus banyak latihan ini Bu Sarifah ya. Iya benar-benar. Sebenarnya kalau misalnya seperti yang dibilang Pak Haidir, saya rasa cocok ini untuk pendaftaran baru ya, siswa baru itu saya rasa cocok menggunakan ini. Nanti tinggal kita tunjukkan file di bagian mana yang harus diisi wali murid. Untuk ketika mendaftar, kita tinggal kirimkan ke mereka apa yang mereka isi, sudah diisi gitu, sesuai dengan form pendaftarannya. Saya begini Bu, saya sempat berpikir begini. Saat pendaftaran siswa baru, itu wali murid atau siapa saja yang ini atau siswanya datang ke sekolah yang mau
didaftarkan anaknya atau mau yang mau mendaftarkan diri, itu tinggal ambil nomor WA saja, nggak usah tulis-tulis apa saja, nggak usah nulis formulir, nggak usah, tinggal datang ke sekolah itu ambil nomor WA, dan itu WA langsung cuk masuk ke WA, cek kirim kayak gitu. Jadi lebih efisien, lebih murah, lebih gampang, dan tidak harus meninggalkan tugasnya wali murid mungkin sambil sarapan pagi atau sambil istirahat di sawah, kan bisa ngisi formulir untuk pendaftaran siswa baru. Seperti itu yang Iya. terpikir oleh saya. Dan lebih pastinya lebih hemat kertas lagi Pak Khaidir ya. Yang pertama ya kan, ongkos EBT pun hemat. Iya nih. Oke, ya itulah Bu Yuni, kira-kira ada pertanyaan. Saya rasa memang kalau untuk sertifikat ini dia khususan ya, kalau materinya itu. Iya, sepertinya ada materi khusus ini untuk cara mengirim membuat sertifikat, kemudian mengirim secara otomatis kepada peserta. Mungkin ada Bapak ataupun Ibu guru lain yang ingin bertanya, silahkan boleh di ruang chat ataupun boleh langsung bertanya. Ini ada Ibu Ainal Mardia, rekamannya boleh di-share ya Bu? Iya boleh. Nanti di-share di YouTube-nya Ibu Syarifah, Cikgu Ipeh ya? Iya benar, Cikgu Ipeh. Boleh di-share di link YouTube-nya mungkin Bu. Bu Syarifah, supaya nanti Ibu dan Bapak Guru yang hadir di webinar kita pada malam hari ini bisa mensubscribe Cikgu Ipeh, sehingga ya nantinya setiap informasi terkait dengan Google Form ataupun informasi-informasi lainnya yang sangat luar biasa akan Bapak Ibu dapatkan dari narasumber kita pada malam hari ini. Boleh mungkin Bu Syarifah? Boleh. Sebentar saya ambil linknya. Jadi Bapak Ibu semuanya, channel saya ini bukan sekedar channel suka-suka atau bukan channel yang vlog seperti biasa. Channel saya ini adalah channel yang mana mempelajari tentang tutorial-tutorial Google, tutorial-tutorial Canva. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari channel saya. Apabila materinya lupa, bisa dilihat di channel saya. Seperti membuat seperti mendaftarkan Canva. Sekarang kan zamannya sudah tren Canva ya, kita tahu Canva banyak dipakai, bahkan di Facebook. Kalau Ibu lihat di Facebook atau di mana grup-grup itu banyak yang mengadakan yang namanya seminar-seminar pelatihan Canva. Nah, itu mendaftar Canva untuk pendidikan itu ada caranya di channel saya juga, atau membuat Google Form lupa caranya yang lebih itu bisa dilihat juga di channel saya. Intinya Bapak Ibu bisa lihat-lihat lah di channel saya terkait tentang Google, terkait dengan Canva dan lain-lain, terkait tentang cara membuat video pembelajaran juga ada di channel saya. Gitu. Makasih Bu Yuni atas informasinya. Iya, memang luar biasa sekali ini. Termasuk bagi Bapak Ibu yang belum punya kalender di tahun 2022 ini. Astagfirullah. Jangan, bukan ajang profesi. Maksudnya jika ingin belajar membuat kalender, boleh belajar di channel YouTube-nya Ibu Syarifah, ataupun ingin mencetak langsung juga boleh menghubungi Ibu narasumber kita. Aduh, terima kasih Bu Yuni informasinya, luar biasa Bu Yuni memang ya. Oke Bapak Ibu, ada yang bertanya terkait materi kita hari ini? Saya rasa ini ya. Nah, ini ada pertanyaan sepertinya Bu Syarifah di kolom chat. Iya, saya berharap memang ada yang bertanya Bu Yuni. Iya benar. Ketika saya buat Google Form tadi, saya munculkan email baru bisa masuk. Terus siangnya saya off-kan. Apakah bisa kita munculkan lagi agar dapat buat sertifikatnya? Itu dia. Oh, bisa Ibu. Jadi setiap ya, saya juga udah baca. Putri bisa, sangat-sangat bisa. Ibu tinggal edit saja di bagian Google Form-nya. Tinggal ditambahkan menu menambah email. Jadi
linknya juga tidak perlu dikirim ulang. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita mengedit Google Form, itu linknya nggak perlu dikirim ulang. Dia sudah secara otomatis berubah. Secara otomatis sudah terubah, sehingga kita tidak perlu bolak-balik kirim link yang udah gitu. Jadi masih bisa Bu Putri untuk ditambahkan kolom emailnya. Ya, bagaimana Bu Putri? Bu Putri Gunza mungkin sudah terjawab atau masih belum jelas? Oke, ya sudah mantap sekali. Berarti sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Putri Gunza. Ini ada Bu Heriani Ica yang telah raise hand. Silakan Bu Heriani. Tapi sebentar Bu Yuni ya, Ya. terkait dengan pertanyaan Bu Putri. Ya. Kalau kita memberi soal kepada siswa dengan cara masuk email dulu ya, masuk email terlebih dahulu ya. Tadi kalau nggak salah saya baca, saya munculkan email baru bisa masuk. Artinya Ibu siswa diminta masuk dulu gitu ya, baru bisa mengerjakan soal atau bagaimana Ibu Putri? Saya sih masih nalarnya masih kurang nih yang tadi. Sebentar. Gimana Bu Putri, boleh dibuka ininya mikrofonnya sebentar biar tidak salah paham apa maksudnya gitu. Jadi sebenarnya udah seperti itu pun bisa. Ketika kita lupa buat kolom pertanyaan email, nah gitu kan, kita mau buat kolom pertanyaan email, itu masih bisa kita edit Google Form-nya. Yang saya khawatirkan, oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Putri? Seperti Bu Sarifah bilang tadi, ketika kita buka Google Form, itu emailnya kita munculkan. Kalau seandainya dia tidak memasukkan email, maka dia nggak bisa kerjakan soal kita. Nah, kemudian saya off-kan. Nah, ketika saya off-kan itu ada beberapa orang yang tidak memasukkan email. Apakah juga muncul emailnya langsung? Atau bagaimana? Oh, itu kalau yang seperti itu tidak muncul ya Ibu ya, kecuali kita ada buat di setelan, kan ada setelan yang kemarin saya bicarakan, kumpulkan email, nah itu kan, nah itu bisa, maksudnya walaupun tanpa kita meminta anak-anak mengisi email, maka emailnya sudah terkumpul secara otomatis. Tapi kalau begitu caranya, anak-anak harus login dulu ke akun Google-nya, akun Gmail-nya, baru bisa membuka formulir kita. Khawatirnya anak-anak nggak paham yang mana yang namanya akun Google. Karena kejadian di siswa saya sendiri ketika misalnya handphone mereka lupa password atau lupa sandi email, tidak terhubung dengan Chrome, emailnya tidak terhubung dengan Chrome, ketika mengerjakan Google Form itu minta login. Nah, itu sulit sekali kalau begitu siswanya sulit, kita juga sulit. Kalau kita buat aktifkan kumpulkan email. Bentar saya lihat kan. Kecuali kita buat misalnya lain halnya dengan kolom pertanyaan email, beda ya Ibu ya. Kolom pertanyaan email dengan kolom kumpulkan email itu udah beda. Kalau kumpulkan email adanya di setelan, tapi kalau kolom pertanyaan email adanya di pertanyaan formnya kita. Itu kalau misalnya sudah menjawab, siswa-siswa sudah menjawab, itu tidak bisa lagi kita munculkan. Artinya siswa harus mengisi ulang untuk mendapatkan email mereka. Itu Bu Putri. Baik. Berarti beda ya fungsi antara yang di pengaturan yang kita buat di soalnya ya? Beda Bu. Di sini ya, di setelan ini kan ada dia pengaturan. Nah ini ya jawaban. Nah di sini kumpulkan alamat email. Nih, kalau kita aktifkan seperti ini, maka siswa harus login dulu ke akun Google-nya, baru bisa mengerjakan Google Form. Tapi terkadang siswa ada yang handphonenya tidak terkoneksi dengan Chrome, tapi terkoneksinya dengan browser. Nah,
Sementara browser itu bisa aktif tanpa masuk akun Gmail. Gitu. Jadi kita harus login lagi. Kita susah kalau misalnya kita kumpulkan alamat email ini. Itu saya ya Bu pribadi. Kecuali kita buat di kolom pertanyaan. Kalau kolom pertanyaan ini kita buat seperti ini nih. Nama, kelas misalnya, email. Nah, kalau ini boleh, bisa. Itu bisa tanpa login dulu. Tapi mereka tuliskan email mereka yang benar di sini, yang mereka tahu. Nanti maka emailnya juga bisa terkumpul di spreadsheetnya, bisa terkumpul seperti ini email, dan bisa kita kirimkan sertifikatnya. Itu Bu Putri. Nanti dengan catatan harus wajib isi ya. Iya, harus wajib isi. Dan pastikan emailnya juga harus benar mengisinya. Kalau enggak dia nanti nggak nyampe. Kalau misalnya khawatir kita ingin mengumpulkan, boleh dikumpulkan dengan akun Gmailnya Bu Putri, bisa juga. Nanti ya semuanya ada di Bu Putri dan bisa dikirimkan di WA gitu. Bisa juga seperti itu. Kalau cara mengaktifkan ini, misalkan satu email itu boleh dipakai oleh beberapa orang, itu bagaimana caranya? Itu caranya tidak dibatasi. Tadi saya ada ngerjakan soal ya, punya siapa ya gitu ya. Itu dia soalnya dibatasin ini, batasi satu jawaban Bu. Nih, batasi ke satu jawaban. Ini jangan diaktifkan. Kalau diaktifkan dia hanya bisa satu kali, emailnya itu cuma satu kali bisa menjawab. Kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan maka bisa beberapa kali siswa jawab dengan email yang sama gitu. Tadi saya juga ada siang ngisi linknya siapa gitu kan. Saya lupa. Udah saya isi, selanjutnya mau saya komentari dan mau saya perlihatkan di bagian yang mau saya komentari sudah nggak bisa lagi karena sudah saya isi duluan tadi. Dan pertanyaan berarti dibatasi ke satu jawaban itu diaktifkan gitu. Jadi cuma sekali bisa isi. Itu Bu Putri. Terima kasih Bu Sarifah. Sama-sama Ibu. Oke, Iya. Bu Yuni. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya. Ini Bu Sarifah tadi ada yang WA ini. Katanya belum dapat sertifikatnya ataupun belum dapat emailnya. Itu kenapa Bu Sarifah? Ibu Salamah ya? Email yang mana Ibu? Yang barusan sertifikat. Bu Sarifah kirim ke... Kemarin Bu Salamah ada ngirim nggak ya? Ada jawab nggak? Tidak Ya, ada Bu Salamah. sudah. Ya, tidak menjawab mungkin ya. Ya, tidak menjawab. Di sini adalah sertifikat yang saya kirimkan, sertifikat yang tadi itu adalah yang menjawab pertanyaan kemarin. Artinya ini 2 kali sertifikatnya double gitu kan. Sertifikat kemarin sudah secara otomatis, sertifikat kemarin secara otomatis terkirim. Sertifikat ini saya ingin mempraktikkan sertifikatnya. Ini sudah 2 kali terkirim. Itu Bu Yuni. Bu Salamah tidak ada mengisi soalnya. Ada sesi Ada Bu. yang Mengenal Mesraya Ibu. Panitia atau ketua Maulid, ketua Amiruddin. Oh, ini berarti kan Bu Yuni kemarin memang ada mengisi. Pak Hendra juga berkomentar, saya ada isi kok nggak ada nama kok. Gini, yang isi kuis mengenal Mesraya yang pertama sekali, yang waktu pembukaan ya kan Bu Yuni ya, itu yang ada sertifikatnya. Kalau yang Mesraya yang kedua, yang kita sewaktu praktek, itu tidak ada sertifikatnya karena kemarin itu tidak saya minta emailnya di kolom kuis yang mengenal Mesraya yang waktu kita praktek. Jadi itu tidak saya kirimkan email. Yang saya kirimkan email adalah yang sebelum kita memulai, itu kan ada yang saya kasih kuis untuk kita jawab sama-sama. Gambaran bahwasannya ini yang mau kita pelajarin itu.
Itu yang saya Oh, kirimkan email kembali, bukan yang baru. Itu. dan sepertinya malam kemarin Ibu Salamah termasuk, benar Bu Salamah? Mungkin yang Bu Salamah kerjakan adalah kuis yang kedua. Ya, Nah, begitu juga Pak Hendra. Itu kuis yang kedua. ya, Ya, yang kedua yang saya isi karena saya terlambat masuknya. Benar, ya Bu. betul. Kalau yang kedua tidak ada sertifikatnya itu, karena memang belum ada buat. Jadi yang pertama, yang kuis yang pertama. Pak Haidir, untuk presensinya sama seperti yang kemarin, masih ada linknya Pak Haidir? Untuk absen Bu. Iya Pak. Oke, siap. Jadi Jadi untuk absen itu Bu, yang kemarin kita masih ini berarti 2 kali pertemuan. Jadi gini Bu Syarifah, nanti saya jelaskan absen, saya share dulu ke absennya di sini. Nanti saya jelaskan bagaimana mekanismenya, karena kita di sini tidak mau yang tidak ikut kegiatan mendapatkan sertifikatnya. Ini kita Bu Syarifah benar-benar steril. Artinya yang telah ikut di Mesiraya dengan kegiatan 2 kali pertemuan seperti ini dan nanti menyelesaikan tugas, itu baru kita berikan sertifikat. Nanti caranya itu sudah saya pikirkan dan Bu Syarifah pasti bisa, karena dengan memainkan Google memainkan Drive di Google ya. Seperti itu. Jadi Bu Syarifah, ini nanti sertifikatnya yang kita janjikan 32 jam GP itu benar-benar yang sudah mengikuti kegiatan. Seperti itu Bu Syarifah. Jadi silakan Bu Aidaryani ingin bertanya langsung kepada Bu Syarifah. Terima kasih Pak Haidi. Syarifah tadi kan saya karena Ya, dari tadi kutung-kutungku dirimu, baru kali ini datang. Oke, silakan. sempat mengantuk saya tadi, tidur sebentar. Jadi kelewatan tadi. Cuman ada saya rekam sih, rencana nanti saya lihat sama lagi. Cuman saya tanya terus. Saya tadi bawa silakan jalan Bu anak-anak. Aidaryani. Padahal lagi di pas lagi ending yang perlu kali. Sempat tidur sebentar. Aduh. Ayo, apa itu pertanyaannya Kak? Silakan. Syarifah, tadi kan misalnya udah dibuat template-nya tadi sudah di Google Slide kan, kita udah buat, udah rancang-rancang. Saya tadi agak lewat sedikit tadi mau lihat waktu kita masuk ke AutoCAD-nya aduh di mana? AutoCAD. Masuk AutoCAD-nya aja. AutoCAD-nya terpisah atau Oke. masih AutoCAD-nya itu atau ada kita aplikasi lain? enggak aplikasi lain. AutoCAD-nya itu ada di sini, Bu. Di Google Spreadsheet-nya ini dan di ekstensi. Ini ada ekstensi di sini. Di sebelah alat nih ekstensi. Nah, ini AutoCAD. Kalau di Belajar ID dia sudah ada, sudah langsung terinstall. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu tidak menemukan yang namanya AutoCAD, bisa klik add-on. Nih, add-on, dapatkan add-on dan pilih namanya AutoCAD. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak muncul bacaannya AutoCAD, tapi biasanya sudah ada sih, sudah muncul. Kalau pakai Belajar ID sudah muncul, sudah terinstall. Karena di ekstensi itu tambahan ya dari aplikasi Chrome-nya. Nah, jadi kita bisa di sini klikkan AutoCAD nih. Tapi kalau yang di Belajar ID sudah langsung nampak ya? Ada, kalau Belajar ID langsung nampak. Kalau di akun Gmail biasa juga nampak kok Bu, ada sepertinya. Oh ya. Jadi milihnya itu di ekstensi ya Bu, ekstensi dan AutoCAD. Nih. Oh di oh ya. Berarti langsung ada. Saya pikir mungkin harus download aplikasi lain. Karena kalau kemarin ada juga belajar waktu yang di Microsoft kan memang ada juga di situ semua.
itu sampai Iya. beribu macam-macam ya. Itulah bingung Sama, tadi. Pas kalau lagi Microsoft sama juga sih spreadsheet-nya. Menu-menunya tetap sama saya rasa. iya iya saya. Itulah tadi lagi saya tunggu itu sempat tidur. Iya, tadi sempat jaringannya melambat, jadi sehingga kita buat tertidur menunggu jaringan. Tapi syukur alhamdulillah Oke. malah udah share. Itu Bu Anu, Syarifah, Bu Aidariani untuk persiapan nanti. Maka tidur lebih cepat ya. Ya sendiri kan Pak Kaidir kan, jadi tadi bawa jalan anak-anak dulu sebentar. Pas pulang nih, insya baru aku sampai ke rumah di sini. Sendiri dah. Masih di jalan maghrib tadi. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya kira-kira? Oke, terima kasih Bu Aidariani atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Aidariani yang tak pernah absen di Mesiraya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan juga kepada teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu Guru, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan yang ingin bertanya langsung atau melalui chat. Kan di kepala otak. Oke, silakan. Bu Aidariani ingin bertanya lagi mungkin Pak Kaidir. Atau punya tadi? Oh, kalau tidak ada lagi Bu Wahyuni atau gimana Bu Syarifah, mau dilanjut lagi sedikit lagi materinya? Kalau tidak ada kita Biasa jawaban Pak Kaidir kan, biasa jawaban Pak Kaidir cepat-cepat saya mau minum kopi. Oke. Tahu aja seleranya Pak Kaidir ya. Tahu udah, memang udah terekam kan nih jawaban beliau. Kalau udah jam berapa tuh, udah berapa menit lagi dari suruh buru-buru kita tuh Pak Haji. Sebenarnya Oke, Pak Kaidir lagi Bapak sibuk ya. Kalau memang tidak ada, Alasan Pak Kaidir kan, warung kopi dah menunggu macam dah. Oke, makasih Bu Aidariani. Oke, ada lagi Bapak Ibu Guru, ini merupakan materi yang sangat luar biasa yang memang kedepannya kita guru wajib digital. Jadi guru yang nggak ada digital kita masukkan kotak, keluar kotak nanti langsung jadi digital. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini merupakan dasar daripada mendigitalisasi sekolah ke depan. Ini dasar sekali Bapak Ibu. Jadi beruntung sekali kita pada 2 malam ini bisa bersua, bertemu, belajar bersama dengan Bu Syarifah yang memang luar biasa dalam penyampaian materi dan penuh kesabaran. Oke, ada pertanyaan lagi Bu Ita? Pak Kaidir, terkait materi malam hari ini, apakah ada tugas berikutnya selain dari tugas malam kemarin? Bagaimana Bu Syarifah? Saya rasa tidak ada, ini sekedar ilmu baru saja untuk sertifikat anak-anak. Nah, tugas utamanya adalah membuat Google Form ya. Oh iya. Membuat Google Formulir itu saja. Dan nanti atau memang ada tambahan Pak Aidil, silakan. Kalau menurut saya itu aja. Oke, terima kasih Bu Syarifah, Bu Wahyuni. Karena ini kita tidak mau abal-abal atau asal-asalan nanti jadi ke depan dari perbincangan di luar nanti di Mesiraya itu asal-asalan buat program untuk dapat sertifikat 32 jam 32 JP. Jadi begini Bapak Ibu, minimal kita sudah jadi disampaikan oleh Bu Syarifah bahwa yang pertama membuat Google Form. Setelah membuat Google Form itu ada kita langsung buat tugasnya. Nanti kalau bisa Bapak Ibu disesuaikan dengan mapel masing-masing. Karena itu penting, kayaknya penting karena nanti bila ada di kemudian hari ada mempersoalkan sertifikat yang kita keluarkan, itu kita bisa membuktikan dengan link yang telah kita atau di drive yang kita simpan sesuai dengan mapel kita, seperti itu. Nah Bapak Ibu Guru, untuk sertifikat ini Bu Syarifah, itu nanti di sertifikatnya diotomatiskan saja, begitu soalnya dikirim pakai Google Zoom Google Form juga langsung sertifikatnya dikirim tanpa dikirim tugas, maka sertifikatnya tidak dikirim, seperti itu Bu Syarifah. Ya, ini sertifikatnya dikirim ke emailnya Bu Syarifah atau gimana? Karena ada sebagian peserta kita ini di luar grup Mesiraya juga. Boleh, tidak masalah. Jadi tugasnya nanti saya buatkan Google Form.
untuk mengumpulkan linknya di dalam Google Form itu. Jadi Pak Haidir, bukannya saya tidak mau ini, untuk kali ini kan saya saya sendiri yang akan mengirimkan secara otomatis terkait dengan tugas sertifikat dari Bapak Ibu semuanya. Jika ada Bapak Ibu yang tidak mengirimkan tugas, maka kita akan mengirimkan piagam saja. Dan jika yang mengirimkan tugas, kami akan kirimkan sertifikat ber-32 JP. Gitu. Dan tugasnya itu saya akan periksa. Maksudnya bukan periksa gimana, enggak. Tapi saya pastikan kalau yang dikirim itu adalah Google Form, bukan link yang lainnya, atau bukan link-link yang berdasarkan yang lain-lain. Kalau misalnya saya mengirimkan form, secara otomatis saya langsung kirimkan email berupa sertifikat Bapak Ibu, bisa saja Bapak Ibu mengirimkan bukan bentuk link, tapi bentuk teks-teks biasa, itu juga bisa mengirimkan email secara otomatis, Pak Haidir. Jadi sehingga saya pastikan untuk sertifikat 32 JP untuk malam ini saya kirimkan di malam Sabtu depan. Ya, artinya mungkin malam Sabtu depan kita break ya Pak Haidir ya, atau gimana? Pak Haidir di mute masih ini mic-nya masih mati. Ya, untuk malam Sabtu depan kita ini istirahat. Jadi minggu depannya lagi, karena ini kan sudah 2 kali pertemuan. Seharusnya satu minggu itu sekali pertemuan. Jadi saya pun ada beberapa hal bersama teman-teman yang harus saya selesaikan. Amanah dari teman-teman yang sudah mendonasikan bantuan masjid itu pun belum saya salurkan. Ada insya Allah besok hari Senin juga ada acara di rumah sedikit, acara akikah anak. Jadi untuk minggu depan kita break, minggu depannya lagi nanti kita akan sama-sama mencari narasumbernya. Saya maunya dari sini mungkin Bu Aidariani atau guru-guru lain yang ada di ruang Mesiraya. Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita sudahin saja karena kode kopi pun sudah menunggu saya. Oke, Pak Haidir sudah ada diambil foto? Belum. Sudah, oke. Sarifah, Saya? Sarifah nanti kapan Canva bolehlah cari lagi. Saya sudah buka flyernya di tanggal 24 sampai 27 di grup khusus saya dan tidak di Mesiraya. Dan nanti akan kita sharing di Mesiraya juga. Ini ada grup khusus di Bu Aidariani. Karena memang sebelum Mesiraya saya juga ada yang terkait GMT kemarin sudah membuka grup, dan anggota grup saya itu sudah menantikan yang namanya Canva Bu Haidar. Jika Bu Haidar berkenan boleh bergabung nanti atau nanti menunggu di Mesiraya. Di Mesiraya juga akan ada Canva. Insya Allah ya Pak Haidir. Ya, betul sekali. Di Mesiraya bukan Canva saja. Poster my wall. Poster my wall. Pak Haidir jadi seperti di belakang saya nih. Saya narasumbernya nanti. Saya cara mendesain player juga Twibbon. Mantap. Jadi Pak Haidir kita ambil foto dulu, boleh? Oke, siap. Nanti sebelum kabur. Hai Bu Rita. Aduh Bu Rita. Mana suaranya? Kami rajin menyimak. Asal jangan menyemak. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh dibuka kameranya. Pak Hendra coba dibuka kameranya sekali gitu biar ada terlihat gini. Selain Pak Haidir ada Pak Hendra yang ganteng di sini gitu. Iya. Kalau Pak Hendra panggilnya dengan Pak Hendra, Pak Sekretaris IGI Kota Banda Aceh. Oke, silakan Bu. Oke, saya ambil ya Bapak Ibu semuanya yang sudah buka kamera. Berikan senyuman termanis. 1, 2, 3. Oke, sudah. Cuman 1 slide saja. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya malam hari ini. Sudah dari awal sampai akhir setia bersama saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, atau penyampaian materi yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Mohon masukan dan sarannya, dan saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana agak Haidir kentekan. Bu, apa dimatiin rekamannya saja karena saya ingin menyapa Pak Hendra sebentar. Siap, bentar. Jangan menyapa dulu ya, bahaya nanti. Sebentar Pak Haidir, saya matikan di laptop soalnya. Oke ya, kok agak lama nih. Rekaman. Disuruh rekam tandanya Bu Sarifah. Oh, bisa saya matikan. Oke, lanjut Pak Haidir. Sudah. Bisa. Sudah. Oke, Selamat Pak Kedi, selamat atas Nggak asik, nggak ada Pertama. mukanya, nggak ada mana layarnya. luar biasa Pak